Oke, selamat datang teman-teman. Kita bikin asetnya dulu. Nah, asetnya itu ukurannya 1280 kali 720 dan formatnya ada di film dan video. Nah, kalian tuh bisa langsung oke aja, ya. Terus kemudian kita bikin objek saja. Kita mulai dari bikin objek circle sama rectangle aja. Kita pertama bikin objek circle dulu. Supaya lebih aman kita bikin presisi saja di antara tengah. Kita cari-cari warna yang oke aja menurut kita, yang coklat boleh, kuning boleh, hijau boleh, terserah kalian aja. Terus kita bikin duplicate-nya dulu. Kalau kita copy paste itu kan pasti agak ribet ya, kita pengen edit copy terus edit paste pasti udah double. Kita bikin scale-nya saja, kemudian kita taruh di paling belakang dengan warna yang lebih pekat ya, lebih kontras. Nah, ini masih ada lainnya, nanti lainnya kita matikan, kita buat lebih mudah. Terus kemudian kita bikin lagi circle lagi kayak Looney Tunes gitu ya sih. Nah, jadi kita bikin lagi, taruh di bagian belakangnya, sama seperti tadi edit copy, terus pastenya paste replace. Kita arrange di bagian paling belakang. Sentuh back. Kita percepat aja polanya. Oke, kita kembali ya setelah teman-teman bikin, ya itu kan ada layer satunya itu kan ada banyak ya. Sekarang kita bikin objek yang kedua ya. Ini circle-nya kita main di rectangle persegi ya. Kita matiin dulu layer satunya, kita bikin di layer keduanya. Layer kedua kita main di rectangle aja ya, supaya bentuknya berbeda, nanti fungsinya juga buat kita gerakin berbeda ya. Kita rectangle, kita mulai dari grafik ya, grafik batang kayak infografis motionnya, nanti kita mulai dari warna cerah dulu ya. Kemudian kita duplicate dengan ALT di kiri ya, kemudian kita ganti warnanya jauh lebih pekat lagi, kita buat beberapa ya. Oke, berarti ada beberapa objek nanti. Kita percepat tadi ya. Nah, lanjut kita berarti punya dua elemen ya, yang satu rectangle, kotak persegi, kita bikin diagram batang, kemudian ada circle. Nanti keduanya akan kita buat fungsinya berbeda-beda. Nah, di satu layer pertama itu kita bikin pisahin dulu tuh objek circle-nya. Lip satu kita masukin drag ke paling atas gitu ya. Jadi kita pindahin semua. Supaya apa? Supaya objek yang nanti kebaca di After Effects itu akan satu persatu. Jadi tidak tergabung menjadi footage ya, jadi dia berpisah. Ini saya kelebihan, saya delete aja, terus kita cek satu persatu. Oke, ternyata semua aktif ya. Begitupun dengan nanti kita bikin di layer yang kedua gitu. Nah, di layer kedua kita buka juga, itu kita lihat ada diagram batangnya masing-masing. Kita matiin dulu matanya yang di circle, kita buat lagi duplicate layer kosongnya, kita pindahin satu persatu. Nah, teman-teman harus diperhatikan ya, bahwa objek yang tadi circle itu urutan yang paling atas adalah urutan yang paling kelihatan. Oke, kita cek satu persatu, ternyata oke, masih aman. Nah, di sini kita sudah punya beberapa objek, jadi kita namain aja supaya lebih mudah ya, supaya berurutan. Misalkan C circle gitu, dari yang paling atas akan C1, C2,
C3, C4, C5, dan sampai C6. Nah, kalau kita udah namain gini kan lebih enak kita menyusun objeknya nanti. Kemudian juga G misalkan grafik ya, G1, terus kemudian G3, G4, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, ini akan lebih mudah buat kita nyalain aja. Oke, kemudian kita save as, ya, kita namakan, jangan lupa misalkan elemen circle kedua, misalkan save, dan oke aja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung membuka After Effects secara multiple. Nah, kita buka AI, kita juga buka After Effects. Nah, di After Effects itu kalian bisa buka langsung new project, kemudian kita buat new composition, karena tadi 1280, ya, kita akan bikin 1280, 720. Kemudian ini kita buat scene sequence-nya adalah exercise 1. Kemudian ini tetap square pixel, kita bisa ganti frame per second-nya bisa berapa, kita pilih yang 29,9 atau 30 frame per second ini. Backgroundnya kita bisa ganti mau warna hitam, mau warna putih juga boleh, tapi saya mau pakai warna putih aja. Oke, setelah itu kita mulai membuat drag and drop aja file circular, kemudian pilih composition dan oke. Kita dapat dua file di sini ya. Satu adalah per group, ya, kita cek di situ AI-nya semua normal semua, ya, muncul semua. Jadi kita tinggal berurutkan saja. Oke, kita drag and drop ini muncul di sebelah kanan adalah bar view-nya. Kalau kita geser ya, bar view-nya dia nggak akan kelihatan ya. Dan tadi kita lihat di composition setting-nya itu 30 detik, maka di sebelah kanan pun timeline itu 30 detik. Jadi bar view-nya kalau kita deketin ke timeline-nya itu dia akan kelihatan. Jadi kalau misalkan kita geser ke kanan, bar view-nya dia akan nggak kelihatan dan nggak kelihatan. Itu permainan tempo aja, view-nya saja. Oke, setelah itu kita bisa langsung masukkan ke seluruh elemen yang kita buat tadi. Nah, setelah semuanya sudah kita masukkan, kita cek dulu ya, kita klik ke bawah, di situ ada transform, kita akan mainkan efek sederhana gitu ya. Jadi ini lingkaran pertama, kita akan buat dia muncul dengan bermain scale saja. Misalnya saya majukan dulu persekian detik, scale-nya saya klik gitu ya, stopwatch-nya, kemudian saya kecilkan di situ menjadi 0 aja, nanti dia nggak kelihatan. Tapi kalau kita nyalakan geser lagi, nah nanti titiknya akan muncul di situ titik. Nah kemudian kita geser lagi, misalkan jaraknya seperti ini, kemudian baru kita ganti lagi menjadi 100 supaya ukurannya sama seperti awal sekitar kita kali membuat. Nah kalau misalkan kita lihat pergerakannya dia seperti itu ya, kecepatannya juga sama. Kalau kita jauhkan ya, misalkan jauhkan atau dekatkan, dia akan lebih, kalau dekat lebih cepat, kalau jauh itu lebih lama. Oke, kemudian kita coba lagi cek di file bagian berikutnya, objek yang kedua, sama seperti tadi, scale-nya juga sama, kalian tinggal bisa ngikutin aja ya. Oke, saya mau ngajak kalian untuk coba mengikuti saja langkah-langkahnya sambil memperlihatkan area ya. Saya sama kayak tadi, cuma diklik time lapse time code-nya saja, kemudian kalian bisa mengatur skalanya 0 atau 100 ya. Nah, saya bikin munculnya lingkaran yang paling utama dulu, kemudian muncul baru lingkaran yang kedua. Nah, seperti itu. Oke, silahkan mencoba ya, sampai dengan ke lingkaran bagian bawah.
Oke, setelah semuanya selesai, kita klik dulu di bagian bawah itu ya. Jadi fade out yang paling objek terakhir kita klik angka 100 ya, terus kemudian kita kecil menjadi 0. Jadi dia akan outnya, efek keluarnya adalah mengecil. Jadi tadi mengecil membesar, sekarang membesar mengecil gitu ya. Nah, itu kita lanjutkan juga ke objek yang berikutnya gitu ya, dan seterusnya sampai teman-teman bisa coba. Nah, kita tinggal di objek yang terakhir, dari membesar kemudian mengecil, sama seperti tahap di objek yang sebelumnya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan efek objek satu membesar, kecil, membesar secara berurutan, dan sampai ke objek yang terakhir. Kemudian mengecil kembali di setiap objek. Nah, dipercepat seperti itu. Nah, kemudian karena ini semua sudah jadi ya, bar view-nya kita mulai kecilkan aja, karena kita nggak pakai lagi gitu ya. Kita udah punya dua elemen, kita tinggal bar view-nya kita pendekin aja ya. Nah, setelah kita rapikan, kita bisa play aja, kita bisa dapat dua efek, fade in sama fade out. Nah, fade outnya saya buat lebih cepat. Nah, kemudian kita punya elemen yang kedua, yaitu grafik batang ya. Grafik batangnya kita bisa pakai, kita turunin sama seperti circle tadi. Kita turunin semua objeknya satu persatu ya. Drag and drop aja, turunin objek satu, biar bar view-nya kita kurangi, karena yang pertama kelihatan adalah yang mengarah. Bar view kedua, kita masukkan lagi objek yang kedua, bar view-nya dikurangi, dan seterusnya sampai objek yang terakhir. Oke, nah teman-teman sekarang kita coba efek satu persatu nih. Nah ini agak unik, kalau efek yang pertama kita harus bikin dulu encore-nya itu ada, kita jepit di bagian bawah gitu. Kita harus pilih dulu encore-nya ya, bagian yang kecil dulu, encore-nya kita pilih. Nah encore itu ada toolsnya di situ sebelah kiri, encore, kita arahkan titiknya ke bagian bawah. Nah ini semacam penahan ya, encore ini penahan, jadi kalau scale-nya kita kurangi maka dia akan ditahan, kurangnya di bagian atas, dia akan dijepit di titik encore-nya. Jadi kalau saya kurangi nih, misalkan ya scale-nya saya rubah ya, proporsionalnya saya matiin. Nah, sini untuk lebar, dan ini untuk turun ke bawah ya. Jadi efeknya seperti didorong dari atas ke bawah. Nah ini kita play timecode-nya dari 0 ke 100. Nah nanti munculnya akan seperti itu. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama dengan objek yang kedua. Kemudian fade out-nya juga nanti akan kita lakukan sama, dari tinggi terus kemudian mengecil ke bawah.
Oke, nah sekarang kita buat lagi titik di posisi yang sama, kemudian kita buat dia menjadi 0 di bagian kanan. Jadi dari kanan, kemudian mengecil, kemudian geser lagi ke objek yang kedua, sampingnya, titikin lagi dengan posisi yang sama, kemudian kita kurangi menjadi 0. Jadi kita bisa lihat perubahannya, itu dari kanan nanti akan menghilang ke sebelah kiri gitu ya. Teman-teman bisa lakukan itu secara objek 1 sampai dengan terakhir. Nah, kita bisa play nih ya, dari lingkaran mengecil kemudian membesar berurutan ya setiap objeknya. Kemudian dia akan fade out, mengecil semuanya, kemudian lanjut ke grafik batang, muncul satu persatu dari bawah ke atas, kemudian kembali menurun ke bawah sebagai fade out ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung segera render ya, kita minimize dulu semua objeknya, jadi semakin banyak objek kita akan punya tanda yang begitu padat ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal manfaatkan aja posisi rendernya. Nah, kita tinggal kecilin dulu. Di sini terlalu panjang kan, kita cuma pakai sedikit saja, cuma sekitar 24-25 detik ya. Kita kurangi situ bar timeline-nya ya. Kemudian kita bisa langsung file, kemudian save dulu, jangan lupa ya, save di tempat teman-teman mau simpan ada di mana, di After Effects ya. Dan kasih nama saja. Setelah itu kita bisa langsung menyusun tahap berikutnya yaitu render file. Kita langsung ekspor yaitu render QWB aja dari After Effects sendiri. Kita masukkan foldernya dari mana, kalau sudah save aja dan kita bisa langsung render. Kalau sudah di render berarti sudah jadi video MP4 dan kita sudah belajar tentang efek dasar, scale, anchor untuk beberapa objek sekaligus. Dan hasil videonya bisa kalian langsung cek di tempat dimana folder terakhir kalian render ya. Baik, segitu saja perkuliahan kita. Selamat mencoba di praktek di kampus ya. Mohon maaf saya belum bisa mendampingi, tapi tentu saja ini bisa menambah pengalaman belajar kalian untuk ke level praktek berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.